Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu dalam mata kuliah metode numerik. Oke, kita pengantar dulu. Ini deskripsi mata kuliah. Jadi lebih kurang mata kuliah ini akan pelajari metode-metode pendekatan untuk menyelesaikan kasus-kasus dalam matematika yang biasanya hanya diselesaikan dengan cara analitis atau yang tidak bisa diselesaikan secara analitis. Tujuan pembelajaran umum, mahasiswa dapat memahami konsep-konsep dasar metode numerik dan mampu memecahkan persoalan-persoalan matematika dan statistika dengan perhitungan-perhitungan numerik dan mampu mengaplikasikannya menggunakan pemrograman komputer. Pokok bahasan yang pertama, pengertian dan pemikiran dasar metode kalkulus. Di sini ada review dasar-dasar kalkulus, kemudian computer arithmetic, sistem bilangan dan kesalahan, kemudian penyelesaian persamaan fungsi satu peubah, interpolasi dan aproksimasi polinomial, penyelesaian sistem persamaan linier, teknik iteratif dalam aljabar matriks, kemudian diferensiasi numerik serta integrasi numerik. Referensi yang digunakan antara lain adalah buku Numerical Analysis karangan Richard Burden serta dasar-dasar analisis numerik karangan Samuel de Conto serta buku-buku yang lainnya. Antara lain juga ada karangan Bapak Rinaldi Munir, ada juga yang dari SCOM series ya, serta beberapa referensi yang lain yang tentunya materinya sesuai dengan ini gitu ya. Nah, kemudian di sini ada ilustrasi menyelesaikan selesaikan persoalan matematika berikut. Misalnya diminta menentukan akar-akar persamaan polinom seperti ini. Polinomialnya di sini x pangkat tingginya pangkat 7 ya. Biasanya untuk polinom derajat 2 orang masih dapat mencari akar-akar polinom dengan rumus ABC. Namun untuk polinom derajat lebih dari 2 seperti di atas ini tidak terdapat rumus aljabar untuk menghitung akarnya. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Yang kedua, misalkan ada kasus seperti ini. Tentukan harga X yang memenuhi persamaan akar dari 27,8E pangkat 5X dikurang 1/X sama dengan arcos cos dari 120X kuadrat ditambah akar 2X dibagi 17X dikurang 65. Masih sejenis dengan soal yang pertama, yaitu di sini menentukan nilai X yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Ilustrasi kedua, selesaikan sistem persamaan lanjar berikut atau sistem persamaan linier. Nah, kalau kita perhatikan di sini terdapat sistem persamaan linier di sini ada 7 persamaan dengan 7 variabel juga. Juga tidak ada rumus yang baku untuk menemukan solusi dari sistem persamaan linear ini. Apabila sistem persamaannya hanya berupa maksimal 3 garis lurus dengan 3 peubah, kita masih dapat menemukan solusinya. Dalam hal ini titik potong kedua garis dengan menggunakan rumus titik potong dua buah garis, atau bisa juga dengan menggunakan aturan Cramer ya. Namun ini terdiri dari 7 persamaan dengan 7 variabel. Nah, ilustrasi ketiga, tentukan nilai maksimum fungsi 3 mata atau 3 dimensi, di mana fungsi xy-nya di sini sama dengan cos dari x dikurang akar sin x tambah 3 dibagi 4 ditambah x kuadrat, kemudian ditambah sin 3x dikurang 1, kemudian dikurangi tangan x kali 0,08 ditambah cos x dibagi y. Nah, melihat bentuk fungsi dua variabel ini gitu ya, relatif sukar mencari titik optimum fungsi yang memiliki banyak peubah ya. Untuk menentukan titik optimum atau titik ekstrim fungsi, pertama-tama orang harus menentukan turunan fungsinya ya. Jadi ini kita cari dulu turunannya, kemudian menjadikan ruas kanannya sama dengan 0, lalu memeriksa jenis titik ekstrimnya seperti apa. Nah, tentunya tidak
mudah ya menyelesaikan nilai maksimum, mencari nilai maksimum fungsi ini gitu ya. Ilustrasi keempat, bila diperoleh tabulasi titik-titik xy sebagai berikut, yang dalam hal ini rumus fungsi sama dengan fx tidak diketahui secara eksplisit ya. Misalkan diketahui di dalam tabel berikut ada x dan y sebagai fungsi x. Di sini ada 5 titik. Nah, kemudian bagaimana menghitung nilai sebuah fungsi bila rumus fungsinya sendiri tidak diketahui. Jadi di sini fx-nya tidak diketahui gitu. Nah, kemudian diminta mencari taksiran nilai y apabila x-nya sama dengan 3,8. Oke, kemudian masih berkaitan dengan soal ini, berdasarkan titik-titik data pada tabel persoalan di atas, berapa nilai f aksen 3,5 dan nilai f double aksen dari 3,5. Nah, tentunya setelah dapat fx-nya, nah berarti untuk mencari turunan kan kita harus tahu fx-nya ya. Seperti itu gitu ya. Nah, kemudian baru dicari nilai turunan. Oke, ilustrasi kelima. Hitung nilai integral tertentu berikut. Ya, misalnya di sini integral dari akar 45,3 pangkat 7x ditambah 100 per x pangkat 4 ditambah 4 dibagi x kuadrat ditambah 1 dx dengan batas x-nya 1,2 sampai 2,5. Nah, di sini integrannya juga bervariasi ya, dia mengandung beberapa operasi ya, operasi aljabar, ada akar, ada pangkat, ada kali, bagi, tambah gitu ya. Oke, kemudian berikutnya diberikan persamaan diferensial biasa atau PDB dengan nilai awal seperti ini nilai awalnya, kemudian diketahui persamaan diferensialnya seperti ini. Kemudian instruksinya hitung nilai y pada t sama dengan 1,8. Nah, pada soal sebelumnya tidak ada teknik integrasi yang dapat digunakan untuk fungsi yang bentuknya rumit itu. Begitu juga pada soal nomor 8 ini. Tidak terdapat metode persamaan diferensial untuk menyelesaikannya. Dengan kata lain, persoalan 7 dan 8 tidak mempunyai solusi analitik. Nah, metode numerik adalah satu teknik di mana masalah matematika diformulasikan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan oleh operasian aritmetika. Dengan perkembangan komputer saat ini, maka kalkulasi aritmetika yang banyak dan menjenuhkan bila dikerjakan secara manual akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Oke, kemudian metode prakomputer. 3 pendekatan menyelesaikan masalah teknik. Pertama adalah menggunakan cara analitis atau eksak, hanya bisa untuk masalah yang sederhana. Kemudian menggunakan grafik. Nah, yang ini terbatas hanya untuk 3 dimensi saja. Oke, kemudian kalkulator, kesulitan dalam mengatasi kekeliruan pemakai. Oke, kemudian metode numerik dan metode analitik. Metode numerik, solusi selalu berbentuk angka dan hanya memperoleh solusi yang menghampiri solusi sejati ya. Nah, ini merupakan galat ya. Sedangkan metode analitik, solusi berbentuk fungsi matematika yang dapat dievaluasi untuk menghasilkan nilai. Sedangkan solusi sejati adalah solusi sesungguhnya, jadi memiliki galat yang sama dengan 0. Metode analitik hanya unggul untuk sejumlah persoalan yang terbatas, yaitu persoalan yang memiliki tafsiran geometri sederhana serta bermatra rendah. Oke, berikut contoh perbandingan metode analitik dan metode numerik. Selesaikanlah persoalan integral tertentu berikut ini ya. Misalkan integral dari 4 dikurang x kuadrat dx dengan batas negatif 1 sampai 1. Nah, berikut penyelesaian dengan metode analitik ya. Jadi menyelesaikan integral ini kita selesaikan dengan menggunakan formula integral. Jadi integral dari 4 itu 4x
Kemudian integral dari x kuadrat itu sepertiga x pangkat 3 ya. Kurangi di sini. Kemudian kita masukkan batas x-nya dari negatif 1 sampai 1. Kita substitusikan batasnya, sehingga ini kalau kita sederhanakan, kita cari nilainya menjadi 22/3. Oke. Nah, kemudian berikut penyelesaian dengan metode numerik. Ya. Integran tersebut yaitu 4 dikurang x kuadrat kalau kita gambarkan dalam bidang XY, dia akan berbentuk seperti ini. Jadi dia berbentuk parabola yang menghadap ke bawah. Jadi ini kan persamaan kuadrat ya. Nah, sedangkan di sini ada sumbu x. Interpretasi dari integral fx dx itu kan merupakan daerah yang dibatasi oleh fx dan sumbu x ya, serta batas kiri kanannya perpotongan dari kedua fungsi ini serta sumbu x-nya. Nah, tetapi kasus ini kan tadi ini negatif 1 ya, batasnya kan dari negatif 1 sampai 1. Nah, daerah ini kita partisi menjadi 4 daerah, yaitu P, Q, R, S seperti ini. Nah, sehingga daerah tersebut berbentuk trapesium yang panjang gitu ya. Nah, kemudian kita mau mencari luas daerah tersebut. Nah, tentunya daerah tersebut misalkan I ini akan mendekati luas P tambah luas Q tambah luas R tambah luas S, seperti itu ya. Oke, kemudian di sini menggunakan rumus trapesium ya, trapesiumnya ya. Jadi di mana rumus luas trapesium di sini ada 4, kita jumlahkan semuanya. Nah, setelah kita sederhanakan, maka luas keempat trapesium ini kalau kita jumlahkan sama dengan 7,25 seperti ini ya. Oke. Nah, galat hasil 7,25 tersebut merupakan solusi hampiran atau tanda seperti ini, artinya kira-kira ya, terhadap solusi sejati yaitu 22/3. Galat solusi hampiran terhadap solusi sejati adalah galat 7,25 dikurangi 22/3 atau 7,25 22/3 kalau kita desimalkan jadi 7,533 ya, sehingga selisihnya tersebut diperoleh 0,08333. Tentu saja kita dapat memperkecil galat ini dengan membuat lebar trapesium yang lebih kecil ya, artinya semakin banyak trapesiumnya berarti jumlah komputasi semakin banyak. Oke, kemudian peran komputer. Komputer berperan besar dalam perkembangan bidang metode numerik karena perhitungan dengan metode numerik adalah berupa operasi aritmetika seperti penjumlahan, perkalian, pembagian, plus membuat perbandingan yang sangat banyak dan berulang-ulang. Penggunaan komputer dalam metode numerik antara lain untuk memprogram langkah-langkah metode numerik diformulasikan menjadi program komputer. Di pasaran terdapat banyak program aplikasi komersil yang langsung dapat digunakan ya, ada banyak sekali ya. Oke. Nah, kemudian tahap-tahap memecahkan persoalan secara numerik. Yang pertama adalah pendefinisian masalah. Jadi kita definisikan dulu yang diketahui apa dan yang diminta apa, yang dicari apa. Yang kedua adalah pemodelan. Jadi dalam persoalan dunia nyata dimodelkan ke dalam persamaan matematika ya. Kemudian penyederhanaan model. Kalau bisa sederhanakan, lebih baik sederhanakan dulu supaya solusinya akan lebih mudah. Kemudian yang keempat adalah formulasi numerik. Tahap selanjutnya akan memformulasikan secara numerik ya, di dalamnya termasuk algoritma dan flowchart. Oke, yang kelima, pemrograman. Tahap selanjutnya adalah menerjemahkan algoritma ke dalam program komputer dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman yang
dikuasai. Kemudian operasional. Pada tahap ini program komputer dijalankan dengan data uji coba sebelum data yang sungguhnya. Yang berikutnya, ketujuh adalah evaluasi atau interpretasi hasil. Interpretasi meliputi analisis hasil dan membandingkannya dengan prinsip dasar untuk menaksir kualitas solusi numerik dan keputusan untuk menjalankan kembali program sehingga untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Oke, kemudian kesimpulannya, mengapa kita perlu mempelajari metode numerik? Metode numerik dengan bantuan komputer memberikan cara penyelesaian persoalan matematika dengan cepat dan akurat. Kemudian metode numerik merupakan alat bantu pemecahan masalah matematika yang sangat ampuh. Metode numerik mampu menangani sistem persamaan besar, ketidaklinearan, maupun geometri yang rumit, ya. Oke, kemudian di pasaran juga tersedia banyak program aplikasi. Oke. Nah, kemudian kita dapat membuat sendiri program komputer tanpa harus beli paket programnya. Seringkali beberapa persoalan matematika yang tidak selalu dapat diselesaikan oleh program aplikasi. Jadi metode numerik menyediakan sarana untuk memperkuat kembali pemahaman matematiknya. Karena metode numerik ditemukan dengan menyederhanakan matematika yang lebih tinggi menjadi operasi matematika yang mendasar. Jadi kira-kira seperti ini pengantar dari mata kuliah metode numerik ini. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Salam sehat semuanya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.